Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya guys. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zepri 1997 atau Zeming Horror Official ya, dimana channel yang membahas tentang makhluk mitologi, fantasi, dan horor ya teman-teman. Oke, jadi kali ini aku akan membahas tentang makhluk mitologi atau bisa disebut dengan urban legend di negara bunga sakura atau bisa dibilang negara Jepang teman-teman ya. Dan makhluk ini bernama Kuchisake Onna atau bisa dibilang juga dengan hantu atau siluman wanita mulut robek. Jadi sebelum kita mulai membahas tentang Kuchisake Onna ini atau gadis bermuka robek ini, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zepri 1997 atau Zeming Horror Official ya teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai. Pembahasannya itu adalah Kuchisake Onna, wanita bermulut robek ya, adalah sejenis siluman atau mitologi dan legenda urban legend. Ia berwujud seorang wanita yang bermulut robek dalam legenda urban legend Jepang. Ia menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan-jalan yang sepi ya teman-teman ya. Dan ia juga dianggap sebagai salah satu yokai. Jadi bahasa Jepang biasa itu yokai itu adalah siluman teman-teman ya. Jadi menurut cerita yang berkembang, ia bertanya pada orang yang dia temui, apakah dirinya cantik atau apakah saya cantik gitu. Dan bila orang itu menjawab tidak atau ketakutan melihat wujud si seramnya ini, maka ia akan membunuh orang itu ya teman-teman ya. Bahkan pada akhir tahun 1970-an beberapa sekolah menyarankan agar murid-muridnya pulang secara berkelompok atau ditemani guru agar selamat teman-teman ya. Jadi dia tidak boleh pulang sendiri teman-temannya waktu tahun 1970-an itu, karena masih ada legendanya atau sering terjadi di sana teman-teman ya. Jadi dalam legenda Kuchisake Onna tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian, zaman dinasti Jepang yang dulu. Jadi kemungkinan ia adalah seorang istri atau selir samurai. Dan ia dikaruniai wajah yang sangat cantik, namun sifatnya itu sangat sombong teman. Dan ia juga sering melakukan perselingkuhan di belakang suaminya itu teman-teman ya. Dan suaminya pun akhirnya tahu bahwa istrinya ini selingkuh dengan orang lain yang lebih kaya daripada shogun ini teman atau samurai ini ya. Jadi suaminya merasa sangat cemburu dan dihianati. Langsung dia menyerang si gadis ini dan membelah mulutnya dari kuping kanan ke kuping kiri teman-teman. Wow, dan dia berkata langsung, sekarang siapa yang akan berkata kau cantik? Begitu kata suaminya. Dan ada juga urban legend cerita lainnya tentang Kuchisake Onna ini teman-teman ya. Jadi dalam legenda urban, jadi Kuchisake Onna adalah seseorang wanita korban operasi wajah yang sangat yang gagal teman-teman ya. Konon dokter yang mengoperasi wajahnya ini memakai pomade. Jadi pomade itu adalah jenis minyak rambut yang harum teman-teman ya, dengan bau yang menusuk gitu. Aku sih pakai pomade juga gitu ya. Jadi ketika sedang dioperasi ia tidak bisa tenang karena bau pomade itu menusuk
menusuk ke hidungnya, jadi agak terganggu teman-teman ya. Dan bau itu sehingga dokter secara tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek teman-teman. Wow, dan wanita itu menjadi histeris dan marah, lalu membunuh dokter itu ya teman-teman ya. Jadi belakangan ini dia dibunuh oleh para penduduk kota dan menjadi hantu penasaran teman-teman ya. Jadi setelah dia membunuh dokter tersebut, akhirnya dia dibunuh para warga katanya dan menjadi sosok hantu penasaran yang disebut Uchisake Onna. Kalau bahasa Jepang, hantu itu disebut dengan obake teman-teman ya. Dan ada beberapa versi lain mengenai asal usulnya, namun kurang populer teman-teman ya. Misalnya itu ada kayak korban kecelakaan lalu lintas yang wajahnya rusak, dan ada juga seseorang yang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga merobek mulutnya dengan benda tajam. Dan ada juga seseorang wanita korban pemerkosaan yang mulutnya dirobek oleh si pemerkosanya atau ia sendiri yang melakukannya setelah menjadi gila karena perkosaan itu teman-teman. Wow. Dan satu lagi, ada seseorang wanita yang leluhurnya memperoleh uang haram dengan menyembah siluman anjing sehingga anak cucunya dikutuk bermulut robek dan bila mati akan menjadi siluman. Jadi sangat banyak ya teman-teman cerita di balik urban legends Jepang ini atau Uchisake Onna ini teman-teman, atau wanita bermulut robek ini ya. Jadi Uchisake Onna menutupi mulutnya yang robek dengan penutup mulut operasi dan sering bergentayangan di kota pada waktu malam, terutama ketika sedang berkabut teman-teman. Bila bertemu seseorang, terutama itu anak-anak atau mahasiswa di jalan yang sepi, dia akan bertanya. Jadi dia bertanya seperti ini katanya, apakah saya cantik? Jadi bila menjawab iya, ia akan membuka maskernya dan bertanya lagi teman-teman ya. Jadi dia setelah buka maskernya, dia bertanya lagi apakah saya masih tetap cantik. Bahkan bila seperti ini, pada saat itu bila si korban menjawab tidak, maka ia akan langsung dibunuh oleh Uchisake Onna ini dengan gunting yang dan golok atau senjata tajam lainnya teman-teman. Jadi Uchisake ini dia menggunakan benda-benda tajam untuk membunuh korbannya ya. Jadi bila si korban ini tetap menjawab iya, Uchisake Onna akan gembira dan membebaskannya ya teman-teman. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa walaupun korban melakukan itu, Uchisake Onna akan mengikuti korbannya sampai ke rumah dan merobek mulut korbannya sehingga serupa dengannya teman-teman. Wow, ini sangat seram. Bila korbannya anak-anak, ia akan memakannya. Wow. Legenda urban yang populer pada tahun 1970-an mengatakan bahwa korban akan selamat bila ia menjawab biasa saja. Sementara versi tahun 2000-an mengatakan bahwa korban akan selamat bila menjawab lumayan teman-teman. Wow, jadi ada berbagai versi ya di cerita ini teman-teman. Jadi sehingga Uchisake Onna bingung dan berpikir dulu apa yang akan ia lakukan. Saat sedang bingung, saat itulah korban mempunyai kesempatan untuk kabur ya teman-teman. Jadi hantu pun bisa jadi bingung ya, aneh. Jadi versi lain menyatakan juga bahwa korban dapat balik bertanya kepada Uchisake Onna, apakah saya juga cantik, sehingga Uchisake Onna akan bingung lalu pergi teman-teman. Ini hantu ini bisa dibodohin berarti ya. Oke, jadi cara lain untuk lolos dari Uchisake Onna adalah dengan menawarkan permen keras berwarna kuning tua karena ia menyukainya teman-teman. Namun tidak bisa menikmatinya sehingga dia mengingatkannya lagi pada penderitaannya ya. Selain itu, dia juga bisa kita dengan mengucapkan pomade sebanyak 3 kali. Ada pomade untuk mencegahnya mengikutinya teman-teman ya. Ingatkannya kembali pada ahli bedah yang
merusak wajahnya. Jadi korban juga bisa memakai pomade untuk mencegah mengikutinya teman-teman ya. Jadi ini urban legend yang menurutku agak aneh gitu ya. Bisa kita bertanya balik kepada sama hantu ataupun ya, kita menawarkan permen dan kita memakai pomade gitu lah untuk gitu ya. Kononnya juga ketika di asrama perempuan dan laki-laki, mereka tidak dibenarkan pergi ke toilet pada lewat malam teman-teman ya. Jadi waktu jam malam tidak boleh di asrama tersebut ke toilet ya teman-teman. Karena apa? Kuchiyosake Onna kabarnya sering menjebak pelajar di toilet untuk membalas dendam pada masa lalunya. Serupa dengan legenda Hanako-san. Jadi Kuchisake Onna juga keluar dengan teruan 10 kali di hadapan pintu toilet yang tertutup teman-teman ya. Kejadian aneh ini yang terjadi di toilet asrama pada waktu malam menyebabkan para pelajar disarankan untuk pergi ke toilet secara beriringan teman-teman ya. Kuchisake Onna dikatakan akan membunuh pembuli penyebab dia pernah dibully ketika masih muda sebelum meninggal dunia teman-teman. Dia akan mengiris leher si pembuli tanpa belas kasihan. Oke teman-teman, jadi itulah kisah atau legenda dari siluman hantu dari negara bunga sakura atau negara Jepang teman-teman ya, yang bernama Kuchisake Onna atau hantu siluman wanita Motobe teman-teman. Oke, jadi percaya atau tidak percaya, mitos atau fakta itu kembali lagi pada diri kalian masing-masing, karena channel ini hanya bertujuan untuk menghibur dan menambah wawasan kalian ya teman-teman ya. Oke, jadi saya Zepri 1997 atau Zemi Horror Official. See you and goodbye.